Halo e-grader semuanya. Perkenalkan, aku Dea dari e-grade Team. Terima kasih banyak nih untuk semuanya yang sudah hadir dalam acara sharing session menyiasati salah jurusan bersama Bapak Bambang Wahyudianto. Jika berkenan, boleh dong kita kenalan dulu e-graders dari mana aja nih. Bisa tulis di kolom chat atau bisa masuk Slido ya. Kepada Mas Reza, mohon bantu untuk share screen-nya. By the way, perkenalkan dulu kali ya, nama aku Dea Yuanita, aku asalnya dari BINUS University dan tinggal di Pamulang. Kalau kalian gimana nih, graders? Nih, bisa yuk absen di Slido bisa, di chat juga bisa. Kalau misalnya mau di Slido, bisa di 7198875 ya, aku tunggu. Untuk linknya juga sudah aku taruh di kolom chat ya. Ayo, Cibinong Kak, hai Kak, kenalin. Oke, aku baca dulu ya. Hadir dari Bogor Kakak, Cibinong Kak, hai Kak, kenal aku Triana, halo, Bandung, Solo, perkenalkan nama saya Iva Asariau, hai Kak, halo semuanya, sore-sore gini di sana hujan nggak sih? Makasih loh ya, udah mau ikut sharing session, padahal cuaca mendukung untuk tidur, tapi graders tetap join di acara kali ini. Nah, oke, berarti ini nggak ada yang mau Slido nih. Oke, aku baca berarti dari chat aja ya. Santoso dari Surabaya, Kak. Halo, Tuban, Kak. Dewi dari Tangerang, Kak. Kenalin, saya Isran dari Sulsel. Terima kasih semuanya yang udah sharing, kenalan juga Kudus. Nih ada yang dari Slido nih, dari Kudus. Hai Kak, boleh dong ditulis namanya yang dari Kudus siapa nih namanya dan jurusannya juga jangan lupa ya. Iya ada yang dari Tangerang Selatan, Kak Feros. Di mana nih Tangerang Selatannya? Aku juga di Pamulang. Halo Kak dari Cirebon, Afdela dari Tegal, salam kenal ya. Oke, salam kenal ya semua. Salam kenal. Oke, aku mau nanya nih satu pertanyaan untuk e-grader sebelum kita mulai sharing session kali ini. Kira-kira menurut e-graders, kenapa ya orang bisa salah jurusan? Bisa tulis di kolom chat, bisa tulis juga di Slido kalau mau. Aku tunggu jawabannya, kayak nggak perlu takut karena kan kita mau sharing session tentang salah jurusan. Jadi Pak Bambang juga pengen tahu nih pendapat kalian kenapa di Indonesia tuh banyak sekali orang-orang yang merasa salah jurusan. Oh nih ada yang jawab nih, Kak Fatur Rahman, karena dipaksa orang tua. Itu bisa juga sih, Kak. Karena tidak sesuai minat. Pengaruh teman, Kak. Benar banget itu yang aku demi mertua. Wah, itu aku jujur aku agak bingung Kak jawabnya gimana. Masih ragu dengan passion Kak. Karena saran dari orang tua Kak, karena keluarganya latar belakang itu kita juga harus ikut sama kayak gitu. Oh iya benar, itu emang banyak banget sih aku kayak sering dengar kayak karena orang tua harus dokter, kita juga harus dokter. Dituntut usia yang sama. Aduh, emang dituntut tuh bikin sedih ya. Karena nggak tahu harus milih apa dan akhirnya benar aja salah. Semangat Kak Feros. Oke, makasih banget nih yang udah absen, yang udah kasih tahu nama, jurusannya, dan tinggalnya, dan makasih juga untuk yang udah sharing-sharing jawaban dari kenapa kita bisa salah jurusan. Nah, nanti karena kita sedang berada di sharing session ini, kita akan mendengarkan sesi Bapak Bambang Wahyudianto, kayak kenapa sih orang bisa salah jurusan dan bagaimana kita harus menyiasatinya. Oke, aku mau kasih tahu dulu nih untuk teman-teman semua, dimohon untuk apa sih kayak sampai akhir lah istilahnya karena kita banyak banget acara serunya yang pastinya setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Nah selain sesi tanya jawab e-grader juga kita akan ada kuis yang berhadiah untuk 3 orang pemenang. Tapi kuisnya itu harus siapa yang paling cepat dan paling benar jawabannya akan mendapatkan voucher dari e-grade. Untuk pemenang ketiga
akan mendapatkan voucher senilai 50.000. Pemenang kedua akan mendapatkan voucher senilai 100.000 dan pemenang pertama akan mendapatkan voucher 150.000. Menarik banget kan? Jadi dimohon banget untuk e-graders tetap sampai akhir untuk mendapatkan sertifikat juga. Nah, karena acara kali ini akan mendapatkan sertifikat, dan untuk mendapatkan sertifikat, e-graders harus mengisi sesi absensi. Nah, untuk absensi itu akan aku kirimin di link kolom chat. Dan aku mau kasih tahu juga nih, untuk absensi dan sertifikat. Karena kalau bisa kita menuliskannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Agar cek juga nama dan gelar. Nanti kalau misalnya salah karena kita by sistem, nanti malah makin lama kalian mendapatkan sertifikatnya. Oke, kita lanjut kali ya, langsung perkenalkan Bapak Bambangnya. Oke, aku mau memperkenalkan Pak Bambang melalui CV ya. Sebentar aku sharing dulu ya. Kira-kira apakah sudah masuk? Sudah terlihat. Nah, berikut adalah CV dari Bapak Bambang Yudianto. Bapak Bambang Wahyudianto merupakan lulusan sarjana dari Universitas jurusan Fisika dan melanjutkan jenjang masternya di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan mengambil program Magister Manajemen. Beliau juga memiliki pengalaman di Lens Manufacturing Technology di perusahaan Mito, Fujikoku, Fujifilm Co. Jepang, dan Manufacturing Executive Development Program di Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Kira-kira apa saja ya pengalaman beliau? Berikut sudah aku rangkum mengenai pengalaman kerja Bapak Bambang Wahyudianto. Nah, yang pertama, pengalamannya itu di The Modern Group, PT Halliburton Indonesia, PT Sumber Bakat Insani, PT Success Link, dan PT Citra Dimensi Artali. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan dosen di Universitas Indonesia sejak 2014 hingga 2021. Selain menjadi dosen, beliau juga merupakan pelatih dan konsultan independen sejak tahun 2005 hingga sekarang. Beliau juga membantu beberapa perusahaan dan berbagai bisnis seperti pertambangan, batu bara, pendanaan, dan kelapa sawit. Banyaknya pengalaman yang sudah beliau lakukan tidak membuat beliau berhenti di situ saja, karena Bapak Bambang juga berpengalaman dalam merancang topik kursus seperti pengembangan kepemimpinan, motivasi, teknik negosiasi, pelayanan prima, kesehatan, pemecahan masalah, dan kesiapan kewirausahaan. Nah, sekian dari CV oleh Pak Bambang. Langsung aja kali ya kita sapa Pak Bambangnya. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Selamat sore Pak Bambang. Langsung Selamat aja sore. kali ya Jelas kita suara masuk saya? nih. Aku kedengeran Pak. Gimana nih graders? Kedengeran nggak? Boleh tulis di kolom chat ya. Kalau misalnya suara aku atau suara Pak Bambang putus-putus atau misalnya tidak terdengar. Oke, berarti kita langsung aja kali ya Pak. Takutnya kayak aku ngomong terus nih, apa sih hostnya nih gitu. Ya, silakan Pak Bambang untuk membacakan materi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi sesuai dengan rancangan acara, hari ini kita akan membahas satu topik yang seringkali kejadian di dunia perkuliahan, seringkali dialami oleh mahasiswa dari zaman dulu sampai sekarang terjadi loh, ya, namanya salah jurusan, ya. Nah, saya ingin mempermudah diskusi kita dengan slide berikut ya. Nah, ini kelihatan nggak slide saya? Ya, Jelas, sudah kan? kelihatan Oke, Pak. ya. Jadi bagaimana kita mensiasati salah jurusan? Karena salah jurusan ini seringkali
jadi sesuatu yang tampaknya dianggap biasa satu sisi, tapi sisi lain ini dianggap membuat apa ya, membuat masalah gitu. Karena itu kita akan lihat dengan serius tapi santai ya, apa yang terjadi dengan salah jurusan ini. Nah, yang kita bahas nanti mengikuti satu, fenomena salah jurusan itu kejadian-kejadiannya seperti apa. Kemudian kita lihat banyak anak muda yang salah jurusan. Lalu tanda-tandanya salah jurusan seperti apa gitu ya. Kita nanti lihat, kita menilai diri sendiri, kita ngalamin nggak seperti itu. Kemudian sebabnya apa sih kok terjadi salah jurusan? Gitu. Tadi kan saya dijawab tuh kan, ada yang karena apa? Ingin menyenangkan mertua, ingin menyenangkan, ikuti jejak ayahnya yang dokter dan sebagainya. Lalu salah jurusan itu sebenarnya bukan akhir dunia. Jadi kalau kalian ngalamin salah jurusan, tenang saja, orang lain juga ngalamin kok, gitu ya. Dan itu bukan akhir segalanya, bisa disiasati. Nah, kita nanti kenalan juga dengan beberapa tokoh, beberapa orang yang tampaknya salah jurusan, tapi hidupnya sukses, hidupnya nyaman gitu. Nah, dari situ kita lihat apa sih keuntungan dari salah jurusan? Ternyata salah jurusan itu nggak selalu buruk loh, ada untungnya juga gitu, ya. Nah, berikutnya kita mempelajari bagaimana caranya supaya kita terhindar dari salah jurusan. Yang terakhir, kalau sudah terlanjur salah jurusan, bagaimana kita mengatasinya? Udah salah kok dibiarkan saja gitu kan, jangan sampai terjadi. Jadi kita harus dapat mengambil manfaat dan juga dapat mengambil keuntungan dari kondisi yang menimpa kita, yang katanya salah jurusan itu ya. Nah, berikutnya kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa salah jurusan itu sebenarnya terjadi karena kita ini sebagai mahasiswa kadang-kadang kesulitan ya untuk memilih jurusan apa yang tepat untuk kita kuliah sebelum setelah kita lulus itu. Dan ini selalu berulang. Setiap tahun ada saja yang merasa aku tidak tahu mau kemana, aku tidak tahu mau kemana. Dan kadang-kadang karena nggak tahu itulah maka orang itu menjadi memilih yang sebenarnya tidak tepat. Kalau misalnya dia memilih, kemudian dia nebak-nebak ternyata cocok, nah itu senang dia. Tapi kalau udah memilih, nebak, akhirnya masuk, diterima, terus di dalam nggak cocok, nah itu bahaya. Nah kejadian seperti ini yang banyak dialami oleh orang-orang muda ini. Biasanya kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, kemudian merasa salah jurusan, lalu merasa bingung, cemas, ya, terus jadi ragu. Ini nanti berkaitan dengan masa depan saya, dengan karir saya nanti kerja di mana, gitu. Karena setiap kali kita bicara tentang kuliah, selalu kita ini selalu dihadapkan pertanyaan, nanti kerja di mana? Karena diharapkan setelah kuliah itu kerja. Dan pekerjaan itu selalu dihubungkan dengan apa yang kita pelajari waktu kuliah. Ya kan? Jarang sekali orang yang kuliah lalu berpikir nanti setelah selesai kuliah saya nggak mau bekerja di kantor, di perusahaan. Saya mau kerja itu dengan membuat perusahaan sendiri. Nah, kalau kita sampai bisa berpikir nanti aku kerja bikin perusahaan sendiri, itu namanya menjadi wirausaha. Dan wirausaha tidak pernah khawatir ditempatkan di mana saja, ya. Nah, jadi memilih jurusan itu memang nggak boleh sembarangan. Proses pemilihan jurusan harus benar-benar disesuaikan dengan minat. Jadi kita sreg atau enggak, kita senang atau enggak. Ya, yang kedua baru bakat. Bakat itu kemampuan yang kita miliki. Kita mampu enggak setelah itu? Misalnya waktu kita di SMA aja nggak suka dengan pelajaran berkaitan dengan biologi. Nah, kalau disuruh ke kedokteran, ya susah. Kedokteran itu nanti banyak pelajaran berkaitan dengan biologi.
waktu mau kuliah pengennya masuk ke jurusan teknik elektro, teknik sipil, teknik mesin, tapi fisika nggak suka. Ya bagaimana nanti bisa ya, pasti akan terjadi konflik nanti. Jadi nggak cocok nanti. Nah, kalau orang sudah salah jurusan itu nanti dampaknya bisa macam-macam. Nah, seringkali orang bertanya, yang salah jurusan itu anak-anak yang nggak pinter ya, yang kurang cerdas ya. Oh, jangan salah. Kebanyakan orang salah jurusan itu justru yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter. Jadi waktu tes dia milih, misalnya dia milih kedokteran, keterima. Di dalam ternyata nggak cocok. Nah, ada yang milih teknik elektro, wah ternyata nggak cocok. Padahal dia dengan mudahnya dia tes, dengan gampangnya dia masuk. Apa yang terjadi kemudian? Ya udah aku ganti aja jurusan gitu kan, yang sering terjadi begitu. Tapi artinya kalau itu terjadi membuat kerugian banyak. Kerugian siapa? Kerugian bagi diri sendiri karena menyebabkan waktunya hilang, paling nggak 2 semester hilang karena harus mengulang. Atau dia merugikan orang lain. Mengapa? Karena kalau dia nggak salah jurusan itu, harusnya ada orang lain yang duduk di situ kan? Harusnya ada orang yang nilainya katakanlah lebih rendah dari dia, bisa diterima di situ. Dan orang ini mungkin cocok, dan orang ini mungkin bisa sukses di situ. Ya, yang kedua, dirinya sendiri, orang lain yang dia kalahkan. Ada lagi nggak yang? Ada. Yang dirugikan itu masyarakat. Karena masyarakat kehilangan kesempatan mendapatkan orang-orang yang cocok di situ untuk segera lulus, untuk segera membaktikan ilmunya untuk masyarakat, untuk negara. Ya. Jadi yang rugi banyak. Jadi kondisi salah jurusan ini harus disikapi dengan cerdas supaya tidak merugikan banyak orang, termasuk diri sendiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ada seorang ahli pendidikan, ya, dia ini seorang psikolog ahli pendidikan yang mengadakan penelitian dan menyatakan bahwa 87% mahasiswa itu di Indonesia salah jurusan. Nah, ini jadi gempar, orang di mana-mana gempar. Masa sih segitu banyak yang salah jurusan gitu? Untuk itu coba deh dicek satu persatu. Kita bangun lagi gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi saya kira nggak usah kita melihat itu. Karena apa? Kita bisa lihat bagaimana kondisi ini terjadi bukan hanya di saat ini, di masa lalu juga. Saya pernah membaca di suatu artikel itu ada cerita, ada orang yang disuruh ayahnya untuk jadi dokter. Dia masuk kedokteran. Dan karena dia pinter, dengan mudah dia menyelesaikan semua perkuliahannya dengan baik. Lulus dia, lulus. 6 tahun kemudian dia datang ke orang tuanya dengan ijazah dokter dan dia bilang, ayah, ini ijazah dokter yang ayah harapkan, saya serahkan pada ayah. Loh, terus kamu ngapain? Saya mau kuliah lagi karena saya sebenarnya ingin belajar sastra. Jadi dia ingin menjadi sastrawan. Wah, itu kan merugikan waktu banyak orang, merugikan biaya, merugikan tenaga dan sebagainya. Nah, kondisi sekarang juga terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah ini cuma di Indonesia? Nah, kita lihat. Saya kemarin lihat-lihat di ada medsos namanya LinkedIn. Nanti ada tulisan begini. Ternyata ada yang menyatakan bahwa, tampaknya ada gangguan ya. Halo, kita lanjutkan ya. Ternyata di luar negeri juga ada kejadian.
Di Amerika misalnya, ini yang namanya orang yang salah jurusan, misalnya disebutkan sebagai wrong major, jadi mereka ini salah jurusan, itu sampai 80%. Jadi karena itu mereka terus ganti majornya. Tadinya mereka majornya itu milih utamanya katakanlah akuntansi, terus ganti apa? Dia pindah lagi, ganti masalah manajemen saja. Bisa begitu. Akibatnya apa? Akibatnya masa belajarnya, masa kuliahnya jadi mundur. Harusnya cukup 4 tahun jadi 5 tahun. Karena adanya kesalahan dalam memilih major atau salah jurusan. Nah, ini secara secara duit itu, secara keuangan juga berpengaruh. Kenapa? Karena kalau dia sampai mengalami salah jurusan dan kemudian ganti, itu bayarnya kan nambah. Bayar kuliahnya jadi nambah. Di sana itu biaya kuliah itu kalau di sekolah negeri gitu ya, kuliah di perguruan tinggi negeri itu sampai $20.000 per tahun. Kalau dirupiahkan berapa ya? Kalikan aja 15.000. Jadi kira-kira bisa sampai ada 300 ribuan. 300 juta. Nah, kalau di perguruan tinggi swasta lebih mahal lagi, 2 kali lipat. Karena sampai $40.000. Nah, ini kan merugikan banyak pihak, merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, uangnya dan sebagainya, dan ini terjadi di mana-mana. Jadi yang namanya salah jurusan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara yang sedang berkembang, tapi juga di negara maju. Ya, jadi kalau mengalami salah jurusan jangan merasa aneh. Saya anggap itu sebagai sesuatu yang wajar saja dan itu bisa dialami oleh siapapun. Nah, berikutnya kita lihat. Ini tanda-tandanya orang yang salah jurusan. Tandanya apa? Oh, sorry. Satu, nilainya buruk terus. Ini konsisten. Jadi kan kalau kita kuliah kan kadang-kadang nilainya ada bagus, kadang-kadang jelek, ya wajar lah. Tapi ini buruk terus. Kalau buruk terus itu jangan-jangan dia salah jurusan. Meskipun tidak selalu ya, ada juga orang yang salah jurusan karena apa ya? Karena dia ini yang memang ada masalah lain. Tapi kita lihat tanda-tandanya salah satunya adalah nilai buruk. Kedua, tidak berkembang. Jadi pengetahuannya ya itu saja, tidak nambah pinter, tidak semakin luas. Jadi kalau dia misalnya masuk jurusan katakanlah ilmu komunikasi, ya tahunya cuma sedikit saja, tidak lebih pengetahuannya, tidak pernah mau belajar yang dari sumber-sumber yang lain dan sebagainya. Bahkan yang diajarkan dosen pun dia tidak pahami semua. Yang ketiga, biasanya dia sulit konsentrasi waktu kuliah itu, tidak fokus. Ya, orang yang nggak fokus itu kelihatan. Jadi seringkali kalau ditanya jawabannya tidak sesuai dengan yang semestinya, gitu ya. Lalu dia tidak tertarik lagi dengan kegiatan kuliah. Kalau kuliah ogah-ogahan, seringkali terlambat. Kadang-kadang sengaja meskipun dia dari rumah berangkat ke kampus, sampai di kampus bukannya masuk ke ruang kuliah, tapi pindah kemana? Ke kantin, nongkrong dengan teman-teman yang kebetulan sedang tidak kuliah. Nah, biasanya mahasiswa itu punya mata kuliah yang favorit, punya dosen-dosen yang favorit, yang disukai. Ini enggak ada mata kuliah yang favorit. Tanya teman-temannya, gimana dengan Profesor Ali?
kemarin bagus ya uraiannya gitu. Dia nggak tahu kenapa. Wong dia waktu kuliah itu dia tidak fokus, dia tidak konsentrasi, dia nggak memperhatikan, cuma ngisi absen saja. Ya. Nah, kalau dia diberi tugas, tugas itu jadi beban bagi dia. Rasanya kok berat banget ya tugasnya ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan yang namanya kuliah pasti ada tugas, dan tugasnya itu pasti banyak gitu. Tapi di situ letaknya. Kalau orang yang suka dengan kuliahnya, maka tugas-tugas itu bisa dia selesaikan dengan mudah. Nah, kadang-kadang dia ini sudah merasa berat dengan tugasnya, dengan beban-bebannya. Kadang-kadang dia jadi sering menunda-nunda. Jadi akibatnya Pak, sering terlambat. Pekerjaannya nggak selesai. Jadi kalau ada deadline, pasti deadline-nya nggak bisa dia selesaikan. Berikutnya lagi, dia ini sering melewatkan kelas alias bolos, ya. Telatnya bukan karena dia ada gangguan atau ada hambatan, tapi karena memang sengaja sedapat mungkin kalau bisa nggak masuk kelas. Kalau nggak dia masuk kelas, tapi di tengah kuliah dia diam-diam keluar. Apa istilahnya? Pelangi, pelan-pelan hilang. Lalu dia merasa stres sepanjang waktu, kesal terus. Apa aja jadi masalah buat dia. Ya. Kalau ngobrol dengan temannya yang satu jurusan, yang satu kelas gitu, seringkali nggak nyambung. Temannya ngajak ngomong masalah tugas, dia ngajak ngomongnya masalah lain. Ya. Kalau dia ngajak ngomong cara masalah urusan kuliah, dia nggak suka. Kadang-kadang kan kita lihat kalau kita kenal dengan seorang mahasiswa gitu ya, kita tahu kuliahnya di mana sih gitu. Oh, dia kuliahnya di jurusan elektro gitu. Pasti kalau diajak ngobrol tentang ilmu elektro gitu, dia pasti senang. Dia kuliah di mana? Kuliahnya di NUS. Jurusan apa? Teknik informatika. Diajak ngomong masalah komputer, nyambung. Ini enggak. Diajak ngomong gitu, enggak nyambung. Sering kan lihat orang seperti itu? Nah, orang-orang ini sebenarnya salah jurusan. Lalu waktu dia ingin diajak diskusi tentang masa depan, tentang nanti bekerja di mana. Kalau orang yang masuk ke jurusan-jurusan tertentu itu dia suka, itu yang dibayangkan nanti bekerja di bidang itu. Misalnya ada yang kuliahnya di akuntansi, itu bayangnya nanti aku nanti kerja di akuntan publik, aku nanti kerja di Pricewaterhouse, aku ingin kerja nanti di perusahaan akuntan yang besar, gitu, di kantor akuntan yang besar. Tapi ini tidak terbayang dia kerja di situ. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa sih kok milih jurusan itu? Kok milih jurusan kedokteran? Nggak tahu. Alasannya apa? Nggak tahu. Ya, dulu disuruh ayah, gitu aja. Ini bahaya. Ya. Nah, dia kadang-kadang merasa tertekan untuk milih jurusan itu. Dia merasa sebenarnya nggak puas. Ya. Dia pengennya bidang lain, tapi mau nolak nggak berani. Karena apa? Karena mungkin ayahnya sangat dominan, atau ibunya yang dominan, atau mungkin waktu kuliah dia diberi dana, diongkosi oleh tantenya atau omnya, dan omnya itu yang punya uang, jadi omnya yang menentukan kamu pilih jurusan ini. Jadi kadang-kadang dia memilih jurusan itu hanya untuk alasan tertentu. Apa itu? Menyenangkan hati ayahnya, menyenangkan orang tuanya. Tadi itu kan karena biar calon mertua senang gitu kan, bisa jadi begitu. Atau karena aku ingin cepat lulus, ingin cepat kerja, ingin dapat duit, bisa jadi itu. Ya. Nah, semakin lama dia akan semakin merasa salah jalan. Nah, dari kondisi ini kita akan lihat bahwa sebagian orang itu bisa mengatasi kondisinya, bisa menyesuaikan dengan kondisinya, tapi sebagian lagi tidak. Nanti akan kita lihat mereka-mereka yang bisa mengatasi kondisi dan yang tidak. Ya. Mengapa sih kok bisa salah jurusan? Ini katanya, pertama, ada orang yang
kurang riset sebelum milih jurusan. Jadi dia tidak milih dulu, tidak tanya dulu jurusan ini isinya apa saja. Jadi ada kasus nih, kemarin ada mahasiswa yang milihnya itu teknik arsitektur. Begitu dia diterima di sana, dia kaget, loh, kok aku belajar fisika? Kok aku belajar matematika? Dia pikir kalau arsitektur masuk kuliahnya langsung belajar tentang bagaimana membuat desain, bangunan yang baik bagaimana. Enggak. Ada ilmu-ilmu dasar yang dia harus kuasai dulu. Nah, jadi karena itu dia kaget, akhirnya dia kecewa. Ada yang kuliah di bidang matematika, dia masuk jurusan matematika di MIPA dengan harapan nanti ya dia kan senang dengan itu. Ternyata begitu masuk dia dapat belajar ilmu kimia. Lah, kok kimia lagi? Belajar fisika. Kok belajar tentang tentang ilmu sosial juga? Karena meskipun Anda belajar di bidang eksakta, kalau Anda kuliah tahun pertama biasanya ada yang namanya ilmu sosial dasar, ilmu lingkungan, belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, ini harus diketahui. Jadi jangan sampai nanti sudah masuk ternyata ada pelajaran begitu jadi kecewa. Ya, itu semua ada. Anda nggak bisa kuliah terus maunya bidang tertentu saja, yang lain tidak. Yang kedua, kadang-kadang ini terlalu banyak menerima saran. Neneknya kasih saran, kakeknya kasih saran, ibunya kasih saran, ayahnya, kakaknya, semua memberi saran, akhirnya dia bingung. Mau yang dipilih yang mana? Gitu. Sementara di sekolah ada saran dari guru-guru. Ikut bimbel, guru-guru bimbel juga kasih saran. Bingung dia. Dia terjadi. Terus tadi waktu ditanya oleh Mbak Dea, ada yang bilang, ini ikutan teman, terpengaruh oleh teman. Ya kan? Ikut-ikutan lingkungannya. Kalau dia sering main di kalangan teman-teman yang senangnya milih jurusan sastra, mungkin dia akan diajak untuk ikut masuk sastra. Kalau teman-temannya kebetulan anak-anak yang suka bidangnya hukum, mungkin dia diajak juga masuk hukum. Gitu, masuk dari fakultas hukum dia kaget, nggak cocok. Berikutnya lagi karena hal yang berkaitan dengan masa penyesuaian ya. Kalau mahasiswa itu kan usianya sudah mulai berubah dari usia remaja menuju dewasa, lalu dia mulai menyesuaikan diri. Oh, ternyata selain yang ilmu yang dia tahu, banyak jurusan lain yang waktu SMA nggak pernah belajar. Misalnya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ada jurusan namanya kriminologi. Wah, apa itu ya? Nah, tertarik itu. Ada jurusan ilmu politik. Wah, apa itulah itu ya? Jadi ada hal lain yang tadi yang dia ketahui terus kemudian dia tertarik. Kalau dulu waktu masih SMA dia tahu itu, mungkin dia waktu mau tes dia milih jurusannya ya yang dia kenal itu. Tapi karena tidak tahu maka dia pilih yang lain. Nah, ini bisa terjadi. Ada bahkan saya temukan mahasiswa yang sudah kuliah sampai semester 5. Semester 5 itu berarti kan siap-siap ya. Karena kalau sudah 3 kali atau 3 tahun dan lulus nggak boleh masuk kuliah lagi kan, nggak boleh tes lagi. Nah, dia sudah semester 5, kemudian dia baru merasa salah jurusan dan dia pindah. Di universitas yang sama, di fakultas yang sama, hanya beda jurusan. Terjadi. Lalu yang berikutnya tadi itu, yang menentukan jurusan karena tuntutan keluarga. Jadi ayahnya yang punya keinginan, atau ibunya, atau neneknya, atau pamannya, dan sebagainya. Dan karena dia lemah posisinya, maka dia terpaksa. Berikutnya lagi, perubahan passion dan transformasi diri. Tadinya dia senangnya yang ilmu-ilmu yang serius gitu, yang ilmu, pokoknya dia berpikir secara ideal, aku mau belajar fisika. Kata di situ dia melihat, oh
Kalau mau dapat duit banyak itu bekerjanya harus di bidang yang sesuai dengan ilmu teknik. Jadi aku pindah dari ilmu-ilmu sains pindah ke teknik. Atau dia tahu, oh ternyata ilmu-ilmu yang kita pelajari ini tidak menarik buat saya. Saya tertarik bidang ilmu filsafat misalnya. Loh kan di situ nggak bisa dipakai buat cari uang. Ya nggak apa-apa, yang penting saya terpuaskan ini dia saya. Nah itu terjadi urban passion. Ya. Berikutnya alasan biaya. Ya, alasan biaya karena mungkin orang tuanya tidak bisa memberi dukungan dana, kemudian dia harus ganti atau dia memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat. Saya kenal seorang sahabat, dia dulu kuliah di satu program sarjana, program S1, tapi kemudian ayahnya bilang, ayah nggak bisa menyekolahkan adikmu untuk masuk perguruan tinggi karena biaya itu ayah nggak punya lagi. Jadi terpaksa salah satu harus ngalah. Dan dia yang mengalah, dia pindah jurusan, pindah ke program pendidikan yang kebetulan di program pendidikan itu mendapat beasiswa. Nah, jadi dia sebenarnya salah jurusan gitu kan. Tapi ya karena niatnya yang tulus membantu orang tua, membantu adik, itu kemudian dia lulus menjadi guru, kemudian oleh sekolahnya, oleh Kementerian Pendidikan, dia dibiayai dapat beasiswa untuk dapat S1, kemudian S2, dan sekarang ini dia sudah menyelesaikan S3. Anda bayangkan nggak banyak kan guru SMA yang mendapatkan pendidikan sampai S3. Dan orang itu ada. Dia mengajar tidak jauh dari kampus ini. Jadi ada. Oke, jadi kita lanjutkan. Salah jurusan itu bukan akademia. Dan ini terungkap waktu Mas Menteri, ya, Mas Nadiem Makarim, itu bilang di awal tahun ini atau tahun lalu, katanya 80% lulusan itu tidak bekerja sesuai prodi, tidak sesuai program pendidikannya. Jadi banyak yang banting setir. Contohnya, waktu kuliah dulu masuknya di teknologi pertanian. Sekarang bekerja di mana? Sekarang bekerja di perbankan. Wow, beda banget, gitu kan? Yang lain juga banyak. Ada yang dulu sekolahnya di teknik mesin, kemudian sekarang bekerja sebagai manajer sumber daya manusia, bagian HRD. Menyimpang. Dan banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, ini terjadi karena mungkin salah jurusan atau mungkin passionnya berubah di tengah jalan. Jadi jangan heran kalau Anda merasa sekarang, wah kok aku salah jurusan ya. Tenang saja. Di lapangan juga banyak kok orang yang kemudian banting setir. Nah, karena itu kita harus siapkan diri kita harus bisa menyikapi dengan baik, kita harus bisa menyiasati, jangan sampai kita terbawa menjadi terpuruk dan akibatnya tidak mendapatkan, tidak menghasilkan yang positif. Kita lihat berikutnya. Ini orang-orang yang katanya salah jurusan. Anda kenal dengan tokoh ini. Ini almarhum, namanya Steve Jobs. Dia ini yang dulu mendirikan perusahaan Apple. Kemudian dia menjadi CEO-nya. Steve Jobs ini ternyata sekolahnya dulu adalah bidang seni, art, ya, nggak sampai selesai. Kemudian dia bekerja dan mendirikan perusahaan di bidang teknologi komputer yang nggak ada hubungan sama sekolahnya dulu. Contoh lain, ini Jack Ma. Ini orang yang punya perusahaan Alibaba.
si Jack Ma ini dulu sekolahnya sekolah guru. Tapi kemudian dia menjadi salah satu orang terkaya di Cina. Salah seorang terkaya di dunia. Bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan ilmunya. Tetapi juga selama itu dia pernah mau melanjutkan ke pendidikan, nggak diterima. Dia akhirnya dihukum. Ya. Pernah tahu ini? Bill Gates. Bill Gates ini dulu katanya sekolahnya sekolah bisnis. Tapi juga ya memang dia nggak lulus, kemudian mendirikan perusahaan. Perusahaannya bergerak di bidang teknologi komputer. Salah satu yang produk yang selalu kita pakai adalah kalau kita pakai komputer itu pakai sistemnya Windows. Windows itu yang buat Microsoft. Nah, ini orang yang masih muda namanya Mark Zuckerberg. Ini dulu yang membuat Facebook. Dia nggak lulus sekolah. Ya, dia nggak selesai sekolahnya. Dia sekarang menjadi salah satu orang yang sukses karena dia punya perusahaan besar. Ya, Facebook. Ada lagi yang lain? Ada, Anda pasti lihat di lapangan banyak orang lain. Tapi ada juga orang yang bisa memadukan kemampuannya, bakatnya, tanpa meninggalkan pendidikannya. Ya, kita akan lihat itu. Ini Elon Musk, ini yang punya pabrik mobil Tesla, punya perusahaan namanya SpaceX yang menyelenggarakan penerbangan untuk mengirimkan satelit ke ruang angkasa. Pendidikannya juga tidak sesuai dengan perusahaan sekarang. Nah, ini dari Indonesia. Pak Khairul Tanjung ini pemiliknya Transmart, Trans TV. Ya. Pak Khairul Tanjung ini sekolahnya apa dulu? Sekolahnya adalah kedokteran gigi di UI. Cocok dengan pendidikannya? Tidak. Ya. Nah, tapi yang kadang-kadang kita perlu pertanyakan, apakah betul beliau-beliau ini sebenarnya waktu kuliah itu salah jurusan? Mungkin kalau beliau tekuni bidangnya bisa selesai dengan baik juga. Tapi kita lihat ada orang-orang yang sengaja meninggalkan pendidikannya untuk banting setir ke bidang yang lain. Kita tahu ada seorang dokter yang juga penyanyi. Ya, beliau itu lebih terkenal sebagai penyanyinya. Kalau menyanyi biasanya pakai topi. Ya. Nah, beliau ini dokter spesialis bedah plastik. Anda tahu pasti orang itu. Ada lagi yang lain? Ada. Anda tahu ada seorang tokoh yang dulu sekolahnya di teknik nuklir. Teknik nuklir tuh ya. Kemudian akhirnya menjadi direktur di bank yang besar di Indonesia, Bank Mandiri. Kemudian dia ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan. Tuh, apa kaitannya gitu? Bukan dokter loh, jadi Menteri Kesehatan. Nah, jadi kadang-kadang yang kita lihat orang tampaknya salah jurusan, tapi ternyata dia bisa sukses kok di bidang itu. Nggak selalu salah jurusan itu membuat dia harus terpuruk. Ya. Nah, apakah ada keuntungannya salah jurusan itu? Ada, keuntungannya ada. Kalau Anda salah jurusan, maka Anda akan punya wawasan lebih luas. Karena Anda misalnya, Anda salah jurusan di bidang eksakta, Anda punya minat di jurusan sosial, maka wawasan Anda akan luas. Karena otomatis Anda akan memiliki pandangan juga bidang sosial, sementara Anda punya bekal di bidang eksakta atau di bidang IPA. Saya kenal beberapa orang yang dulunya teman saya kuliah di bidang IPA, kemudian dia
melanjutkan di bidang sosial dan dua-duanya bisa berjalan. Ya. Jadi wawasannya semakin luas. Nah, dengan demikian maka Anda bisa punya peluang kerja yang lebih luas. Karena Anda tahu berbagai kesempatan untuk dimasuki, berbagai peluang kerja yang bisa dimasuki, dan pengetahuan yang diperoleh waktu kuliah itu akan menambah. Sebaliknya, karena salah jurusan, minatnya di bidang lain, maka dia juga menguasai berbagai pengetahuan di bidang yang lain ini, akan juga saling melengkapi. Ya. Yang ketiga, tentunya karena kita masuk ke satu jurusan yang kita nggak minati tadi, tapi kita juga ingin atau berbakat di bidang yang lain, maka relasi kita, teman-teman kita akan banyak di bidang yang berbeda. Dan itu akan memudahkan kita untuk membangun jaringan, membangun network. Nanti kalau kita punya kesempatan mencari peluang untuk bekerja, informasinya akan diperoleh dari banyak sisi. Jadi ada keuntungannya dari salah jurusan itu. Berikutnya, bagaimana caranya kita menghindari salah jurusan. Nah, kalau Anda ingin terhindar dari salah jurusan, pertama, satu, pastikan minat. Minat Anda itu bidang apa? Oh, saya berminat kuliah di Fakultas Ekonomi. Betul nggak di Fakultas Ekonomi? Oh enggak, saya kuliahnya ekonomi, spesialisasi lagi. Saya maunya di akuntansi. Betul nggak akuntansi? Nanti begitu Anda kuliah di akuntansi banyak hitung-hitungan loh. Siap nggak? Kalau Anda matematiknya lemah, Anda lemah dengan angka-angka, Anda nggak bisa lanjut di akuntansi. Harus tahu dulu di dalamnya ada apa saja. Jadi minat itu bisa kita tahu kita berminat atau tidak kalau kita bisa mengetahui serba dalam tentang bidang itu. Yang kedua, coba Anda konsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman. Kalau Anda misalnya mau masuk kedokteran, Anda coba tanya pada saudara, pada teman yang sudah jadi dokter misalnya. Bagaimana sih jadi dokter itu? Siap nggak Anda? Kalau Anda nanti begitu lulus, kemudian Anda harus ambil profesi, Anda harus bekerja di rumah sakit, Anda berhubungan dengan banyak orang. Nah, siap-siap. Yang namanya kedokteran itu tampaknya ilmunya eksakta, tapi dalam prakteknya Anda akan berurusan dengan manusia lain. Anda berhubungan dengan orang dan Anda punya tugas untuk membantu orang itu supaya sembuh. Siap kan? Gitu. Ya. Lalu sesuaikan juga dengan kemampuan. Kalau Anda berminat untuk masuk jurusan tertentu, katakanlah Anda ingin masuk jurusan seni rupa. Wah, di ITB itu ada jurusan seni rupa, itu menarik. Gitu. Atau aku pengen masuk di IKJ, jurusan musik. Pertanyaannya, Anda punya kemampuan enggak? Kalau enggak, Anda nanti di sana akan bermasalah. Ya. Bisa diterima di sana, tesnya lulus, tetapi nanti ternyata Anda kesulitan dalam mengerjakan banyak tugas. Yang berikutnya lagi, hindari ego dalam diri Anda. Jadi, kalau Anda sudah masuk di suatu jurusan, biasanya ingin lompat lagi, enggak. Ini hanya untuk memuaskan ego Anda atau tidak. Jangan-jangan Anda ingin pindah jurusan bukan karena salah jurusan, tetapi karena Anda ingin mencoba semuanya. Karena Anda punya perasaan Anda pinter, Anda cerdas, Anda ingin coba berbagai jurusan. Nanti yang paling cocok buat saya yang mana? Saya dulu punya teman,
Yang pertama dia kuliah psikologi, tahun depannya dia pindah kuliah farmasi. Tahun berikutnya pindah lagi, coba kedokteran, lulus terus. Tapi dia satu, menghilangkan waktu, membuang waktu, membuang biaya, dan juga merugikan orang lain yang harusnya bisa masuk psikologi di tempatnya dia isi, ada yang harusnya masuk farmasi tempatnya dia isi. Dia egois. Jangan sampai terjadi pada dia. Lalu kita lihat ada tren. Kecenderungannya seperti apa? Sekarang ini memang trennya adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sekarang ini orang sudah bicara terus tentang yang namanya industri 4.0, industri 4.0. Orang bicara tentang Internet of Things. Orang bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan semua dengan intelijensia yang buatan. Ya. Semua. Apakah kita juga harus ikut itu? Apakah betul bidang-bidang lain tidak diperlukan oleh masyarakat? Ada ramalan ke depan nanti ada banyak bidang pekerjaan yang hilang. Apakah betul bidang pekerjaan itu sekarang tidak dibutuhkan? Ya, itu yang mesti kita perhatikan. Jadi yang berikutnya lagi, dengar pendapat orang lain dengan bijak. Jadi misalnya ada nasihat dari nenek, kamu sekolahnya ini aja, kamu kalau kedokteran nanti kamu nggak akan nganggur. Nah, ayahnya bilang, kamu jadi insinyur saja, belajar teknik sipil saja, nanti akan banyak pekerjaan yang bisa kamu peroleh. Tapi lihat dari berbagai kondisi, termasuk dari kemampuan kita bisa nggak masuk ke situ? Pertimbangkan dari berbagai sudut. Bisa nggak kita ikut saran-saran dari para orang tua? Dengan demikian kita bisa mempertimbangkan banyak hal, dan kalau mungkin, nah ini ada satu hal lagi yang saya tidak pernah tuliskan. Apa itu? Cobalah melakukan negosiasi. Jadi kalau misalnya Anda dipilihkan orang tua, tadi kan harus masuk jurusan tertentu, sementara Anda minat di bidang lain. Berani nggak Anda melakukan negosiasi? Berani nggak Anda ajak orang tua Anda berunding milih jurusan itu? Ya. Mungkin dengan cara demikian Anda bisa tetap memilih jurusan Anda, orang tua Anda ikhlas mendukung Anda. Karena pertimbangan bahwa Anda lebih cocok di bidang yang lain. Berikutnya lagi kita akan lihat, kalau ternyata kita memang salah jurusan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini susah dijalankan, meskipun gampang diucapkan. Apa itu? Nikmati aja proses perkuliahan, kita jalani saja. Ada yang bilang, itu bikin stres. Ya, stres itu kan bisa diatasi dengan berbagai cara. Nanti ada ilmu mengatasi stres. Kapan-kapan kita bicara. Kedua, di kampus itu banyak kursus, banyak pelatihan. Coba ikut itu. Jadi meskipun Anda lulusnya dengan nilai yang cukup saja karena Anda nggak berminat, tapi Anda punya banyak sertifikat yang Anda peroleh waktu di kampus. Kalau Anda sudah lulus, itu nggak bisa diikuti. Ya, banyak kursus atau pelatihan diadakan oleh kampus yang tujuannya untuk menambah kompetensi Anda. Di luar nggak ada. Nah, itu cari. Berikutnya lagi UKM, unit kegiatan mahasiswa. Cari itu. Pelajari. Kemungkinan Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menambah nilai Anda. Kalau Anda punya pengalaman-pengalaman yang banyak di bidang kegiatan itu, ya Anda akan
akan mendapatkan banyak manfaat. Ya. Misalnya, ada satu orang anak, dia kuliah di Fakultas Ekonomi, di sana dia aktif di kegiatan untuk mempersiapkan acara Jazz Goes to Campus. Misalnya. Emangnya dia pemusik? Enggak, dia bukan pemusik. Tapi dia ini belajar bagaimana menyelenggarakan suatu event. Nah, itu ilmu buat dia. Pada saat nanti dia harus bekerja, dia bisa tawarkan pengalamannya. Dia pasti dapat sertifikat nanti kan, bisa digunakan. Intinya kita terus belajar di bidang yang dibilang salah jurusan itu sampai selesai, tapi kita juga tambah dengan hal-hal yang lain, baik dari pelatihan yang resmi maupun dari kegiatan mahasiswaan dan sebagainya. Lalu cari tahu prospek kerjanya. Anda nanti bisa bekerja di bidang apa saja. Kalau Anda kuliah di bidang itu. Ya, jangan gampang menyerah. Hidup ini perjuangan. Jadi semakin banyak kita melakukan kegiatan, semakin banyak yang kita akan peroleh. Teruslah aktif. Ya. Dan paling penting, Anda harus konsultasi dengan dosen atau senior Anda. Mungkin mereka juga punya pengalaman yang menarik, yang bermanfaat untuk dilihat. Itu kira-kira yang bisa diambil dan bisa kita baca bersama. Oh, tapi ada satu lagi. Ada yang bilang, wah, nggak tahan lagi, Pak. Jadi bagaimana? Mau pindah saja. Boleh nggak pindah jurusan? Boleh. Kalau Anda mau, Anda boleh pindah jurusan. Pindah kampus. Pindah fakultas atau pindah perguruan tinggi bisa. Karena pindah kampus itu memang dimungkinkan. Tapi ingat, ada aturan-aturan yang berlaku. Ya, ada aturan kalau pindah itu kondisinya seperti apa. Dan Anda punya alasan yang kuat. Jangan hanya karena merasa, wah, aku kok nggak cocok ya dengan ini. Aku kok nggak tahu masalah hal-hal yang seperti ini, aku mau pindah saja. Karena nanti begitu Anda pindah, mungkin Anda akan mengalami masalah yang baru lagi. Dan ingat, setelah Anda pindah itu, tidak langsung Anda akan pasti nyaman. Anda perlu penyesuaian lagi. Dan belum tentu Anda dijamin sukses di tempat yang baru. Jadi, kalau saya, daripada Anda pindah, bagaimana kalau Anda melakukan penyesuaian? Dalam usia yang masih relatif muda, itu orang-orang dalam usia 20-an, itu masih sangat fleksibel, sangat memungkinkan dia untuk melakukan penyesuaian. Sementara kalau sudah di atas 40, nah itu biasanya sudah sulit untuk melakukan penyesuaian, susah untuk belajar. Tetapi ternyata masih ada seorang ibu usia 75 tahun masih kuliah dan sukses. Ya. Jadi semua bisa dijalankan kalau ada kemauan. Ya. Atau ada yang bilang, ya udah saya kuliahnya 2 aja, double. Yang lama saya nggak tinggalkan, saya kuliah lain. Boleh saja. Ya. Sekali lagi perhatikan aturan yang berlaku. Di satu perguruan tinggi ada yang melarang mahasiswa kuliah di 2 tempat. Ada yang mengizinkan. Kalau zaman dulu ada, boleh. Zaman sekarang tampaknya sudah di perguruan tinggi tidak boleh. Karena itu berarti mengambil hak orang lain. Lalu perlu disiplin diri dan usaha yang keras, usaha yang besar, upayanya pengorbanannya harus banyak untuk bisa menjalankan kuliah di 2 tempat. Ya. Lalu pertimbangkan alasan yang kuat. Ada 1-2 orang yang sukses, dia bisa mendapatkan kesadaran dari berbagai jurusan dalam waktu yang bersamaan. Tapi belum tentu kita mampu menjalankan itu.
Dan tentunya ini perlu pengorbanan yang besar. Ya. Jadi demikian kira-kira yang kita bisa share. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memicu Anda untuk melakukan satu, lihat ke dalam, lakukan introspeksi, kira-kira aku bisa nggak melanjutkan, dan kedua, ke depan Anda punya rencana bagaimana menyiasati kondisi secara jurusan dan bagaimana memetik keuntungan dari kondisi ini secara jurusan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dea.